Salam. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19. Tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyampaikan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Betlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus Kristus yang lahir di Betlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kapur
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram. Di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih monopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja. Sebab mempraktekkannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan Allah kami. Betapa banyak orang yang menjerit dan mengaduh, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang, campur tangan dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibaharui di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami rindu kepada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kau
Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan perikop berita kelepasan. Ayat yang pertama, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itulah Allahmu. Lihat itulah Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah Tuhan nyatakan. Kami berkeinginan untuk dapat memahaminya. Oleh karena itu kami mohon tuntunan bimbingan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Adventus kedua, kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang-orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, ya sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana buat Nabi Yesaya bahwa akan ada seorang utusan yang mendahului kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, dan tugas orang utusan itu yakni Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan memohon pengampunan dari Allah atas perbuatan dosa dan falah yang dilakukan. Sebagai tanda mereka memohon pengampunan, mereka menyediakan diri untuk dibaptis. Orang-orang Yudea dan penduduk Yerusalem datang ke sungai Yordan dan mengaku dosa serta dibaptis. Kita tentunya memahami bahwa orang-orang yang menyadari suatu perbuatan yang dikatakan dosa dan salah di hadapan Tuhan, serta mohon pengampunan dari Tuhan, adalah orang yang tentunya sudah mengetahui perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga perbuatan-perbuatan yang mendatangkan penderitaan bagi sesama manusia. Dengan kedatangan orang-orang di seluruh daerah Yudea dan Yerusalem,
untuk mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan, membuktikan bahwa ada suatu kesadaran yang mendasar bagi mereka bahwa akibat perbuatan dosa itu mereka akan dihukum, yaitu dengan kematian yang selama-lamanya. Orang-orang yang datang pada Yohanes dan dibaptis di Sungai Yordan setelah mengaku dosanya kepada Tuhan, tentunya sangat mengharapkan kasih dan pengampunan dari Tuhan, serta menyadari bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa, mempunyai hak untuk mengampuni dosa manusia yang bersungguh-sungguh mengaku dosanya dan meminta ampunnya. Maka demikian juga kita pada masa Minggu Adventus yang kedua ini, sebagaimana kita memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya, akan datang kembali, dan kedatangannya adalah untuk melaksanakan penghakiman atas manusia. Maka pada Minggu Adventus ini, marilah kita dituntun dan dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kita boleh dengan sungguh-sungguh sadar akan perbuatan dosa dan kesalahan, dan bersungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Pembaptis atau dalam firman Tuhan ayat ke-8, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Artinya bagi umat Tuhan yang telah menerima baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kuat kuasa Roh Kudus itu akan hadir dan bekerja di sepanjang hidup kita, mengingatkan kita ketika kita berniat untuk melakukan perbuatan dosa, mengingatkan kita agar kita kembali kepada jalan Tuhan ketika kita sudah berdosa, menguatkan kita agar kita mampu mengalahkan kuasa-kuasa dosa, mengingatkan kita agar kita tetap teguh di dalam iman ketika kita digoda oleh perbuatan dosa. Inilah makna bagi kita dewasa ini yang menerima baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka pada Minggu Adventus yang kedua ini, mari kita senantiasa menyerahkan diri kita, dituntun dan dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kelak pada masa kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita sungguh-sungguh dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya untuk menyambut kedatangan Yesus kembali. Tuhan dengan kuat kuasa Roh yang Kudus menyertai kita di dalam melaksanakan firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Kami memohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak firman-Mu.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, agar di saat menghadapi persoalan yang sama, pandemi COVID-19, setiap orang disadarkan betapa rentannya hidup dan kehidupan kami, sehingga kami lebih menghargai ciptaan Tuhan, manusia, alam semesta dan ciptaan lainnya. Kami lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa ada begitu banyak hal yang tidak kami ketahui, yang tidak dapat kami hadapi berdasarkan kekuatan dan kemampuan kami. Sertai juga pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini, demikian juga pemerintah Indonesia, agar boleh mengambil suatu kebijakan sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh karena pandemi COVID-19 ini boleh diatasi dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikan hikmat-Mu ya Bapa kepada pemimpin kami, teguhkan dan kuatkanlah mereka agar tidak ada seorang pun dari pemimpin kami yang jatuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang mementingkan diri sendiri, yang mengabaikan kepentingan rakyat kebanyakan. Demikian juga kami memohon penyertaan Tuhan atas kehidupan masyarakat Indonesia ini. Sertailah mereka dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap masyarakat termotivasi untuk mendatangkan damai sejahtera. Tidak mempunyai keinginan untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain ataupun kelompok golongan agama yang lain. Biarlah kami boleh saling menghargai di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang kami miliki. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan atas saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Tengah. Kami memohon kepadamu ya Bapa, bagi saudara kami yang berduka cita, hibur dan kuatkanlah mereka ya Bapa. Jauhkanlah dari mereka keinginan untuk membalas dendam, karena Tuhan berfirman, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Teguhkanlah mereka ya Bapa agar mereka mau mengampuni. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas mereka, agar mereka pun disadarkan bahwa melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang membuat orang lain menderita adalah tidak Tuhan kehendaki. Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar mereka boleh mempunyai kesadaran itu, sehingga oleh kasih-Mu mereka berbalik dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka semakin gigih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sertai gereja-Mu ya Bapa, mampukan gereja-Mu agar gereja-Mu tetap boleh mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah situasi dan keadaan yang dihadapi oleh saudara kami di Sulawesi Tengah.
Bapa dalam kerajaan sorga. Demikian juga kami mohon Tuhan berkenan menyertai dan memberkati pelayanan kami. Ketika kami akan melakukan pelayanan bagi orang-orang miskin, anak yatim piatu, janda duda yang telah lanjut usia, orang-orang yang sakit, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang tidak memperoleh keadilan, pakailah kami ya Bapa, dan biarlah pelayanan yang kami lakukan itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan diberikan untuk kita untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Namun sebelum kita mempersembahkan syukur kita, dengarkanlah nas pengantar yang kami ambil dari Yesaya pasal 60 ayat 6b yang berbunyi demikian. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah sumber berkat. Segala yang kami miliki adalah dari Tuhan dan pemberian daripadamu. Dalam kebersamaan kami ini, kami hendak menyatakan syukur kami kepadamu dengan mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Engkau. Mampukanlah kami untuk dapat menyerahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami serahkan dengan sukacita dapat menjadi berkat dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara persembahan syukur kita dikumpulkan,
kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga, syukur padamu ya Allah, dan seterusnya. Jemaat diundang untuk berdiri. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat merayakan Advent. Mari kita pada minggu-minggu Advent ini senantiasa memohon maaf kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita, dan juga kita saling mengampuni, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, dan menyediakan diri kita untuk selalu dibaharui, semakin semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudaraku, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kasih. Karena itu akan membawa keselamatan bagi kita. Salam dari kami yang melayani pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.